Andami Bante, selamat malam semua Bapak Ibu. Ya, malam ini kembali kita sama-sama berkumpul untuk membahas Beda Sutta Pali dengan Samyutta Nikaya kelompok Samyutta Nikaya 2 nomor 13 Digalati Sutta yang akan dibahas oleh Biku Tita Sado. Selanjutnya silakan kepada Bante untuk membahas sutta tersebut. Ya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Aparutate sang amata sadwara ye sotawanta pamuncantu sathang. Ya. Upasaka upasika, ya, hari ini adalah hari ke-3 dalam sisi gelap bulan Asayuja. Ya, pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang Digalati Sutta yang berada di dalam Anatha Pindika Wagga Dewa Putta Sangyutta yang merupakan bagian dari Sagatha Wagga Pali Sangyutta Nikaya Sutta Pitaka. Digalati Sutta kalau di dalam Pali Text Society berada di buku pertama halaman 52, atau kalau dalam penomoran sutta berdasarkan Buddhist Publication Society yang juga digunakan oleh Wisdom Publication, yaitu 2 nomor 13. 2 ini maksudnya adalah Sangyutta kedua, yaitu Dewa Putta Sangyutta. Suttanya tidak terlalu panjang, dimulai dengan Ewang Me Suttang sebagaimana sutta pada umumnya, yang merupakan kalimat yang diucapkan oleh Bante Ananda. Demikianlah saya dengar. Ekang samayang bagawa raja gahi weharati weluane kalandakan wape. Suatu waktu sang begawan sedang berdiam di Raja Gaha di Kalandakaniwapa yang terdapat di Weluana. Kalandakaniwapa berarti suatu tempat yang digunakan untuk memberi makan tupai. Sebuah hutan yang memang digunakan untuk memberi makan tupai yang berada di hutan bambu Weluana. Atako digalati Dewa Puto abikantaya ratia abikantawano keola kapang Weluanang obasetwa yena bagawa tenu pasang kami. Kemudian seorang dewa putra dewa bernama Digalati ketika hari menjelang pagi atau lewat dari malam, abikantaya ratia, lewat dari malam, ya ketika hari menjelang pagi begitu. Dengan cahaya gemerlapan, abikantawana, atau warna yang gemerlapan, menerangi seluruh Weluwana. Ya, setelah menerangi itu mendekati sang Bagawa. Upasang kami tua Bagawantang abiwate tua eka mantang atasi. Ini pembukaannya mirip-mirip dengan banyak sutta, tapi hanya saja ini tidak di Sawati tetapi di Rajagaha. Setelah mendekat, berdiri di satu sisi. Nah, berdiri di satu sisi di sini maksudnya adalah sisi yang layak, berarti tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, dan juga salah satu di antaranya adalah tidak melawan arah angin. Dalam arti kalau misalkan seorang murid berdiri di tempat yang terkena angin, anginnya itu bisa menyebarkan bau badannya. Kalau misalkan di dalam kata-kata demikian disebutkan. Jadi mengapa tidak melawan arah angin? Karena kalau misalkan berdiri di tempat yang angin itu berembus, dia akan menyebarkan bau badannya, yang itu juga bentuk sebagai ketidakhormatan. Tapi kalau berdiri di sisi yang layak itu berarti bahkan
dia juga akan mempertimbangkan arah anginnya itu tidak akan menimpa dia dan menyebarkan bau badannya. Walaupun ini adalah sosok dewa gitu. Sosok dewa kan memang tidak memiliki bau badan pada umumnya. Kamantang tito ko digelati dewa puto bhagavato santike imang gatang abasi. Ya, dengan berdiri di satu sisi yang layak tersebut, putra dewa mengucapkan syair berikut. Biku sia jayi wimutacito akangke ce hadayasa nupating. Seorang biku, jika seorang biku mengidamkan atau mendambakan akangke, mendambakan pencapaian hati, sepatutnya untuk memiliki cipta terbebas yang muncul dari penatapan. Kurang lebih artinya demikian. Lokasanya tua udaya bayanca suce taso anisito tada nisang soti. Setelah mengetahui kemunculan dan kepadaman loka, nah loka biasa diterjemahkan sebagai dunia, tetapi ya kata loka juga sebenarnya ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mendapatkan manfaat, berpemikiran indah, tidak terikat, tidak terjerat gitu anisita, tidak. Nisita itu berarti juga tercokoli begitu, tercokoli terikat. Nah, kita bisa mengerti tadi disebutkan di Raja Gaha berarti di sini. Berarti di sekitar sini. Nah, kalau pada umumnya suta-suta itu berada di Sawati yang lain. Maksudnya Sang Buddha menghabiskan waktu banyak di Sawati, lahir di Lumbini. Tapi tadi berada di Raja Gaha. Ini sebatas pengetahuan. Poin-poin suta ini berada di Anatta Pindika Wagga, Dewa Puta Sangyutta, Sagata Wagga Pali, Sangyutta Nikaya, Sutta Pitaka. Nah, suta ini termasuk dalam format geya. Ya, mungkin yang belum mengetahui apa itu geya. Geya berarti sebuah suta yang memiliki prosa sekaligus syair, sekaligus puisi. Jadi kalau diperinci ada 9 bentuk suta, 9 bentuk ya satu sasana. Bagaimana cara sang guru atau sang Buddha mengajar? Salah satunya adalah geya. Bahkan suta itu sendiri juga salah satu bentuk format pengajaran. Tetapi suta juga bisa juga berbentuk geya. Nah, isi syairnya ini identik dengan syair yang terdapat di Duttiya Kasapa Sutta. Sehingga penjelasan tentang syair ini tidak terdapat di kata-kata yang menjelaskan suta di Galati Sutta ini, tetapi ada di Duttiya Kasapa Sutta yang terdapat di Patama Wagga, warga yang sebelumnya, Dewa Puta Sangyutta Sagata Wagga Pali. Nah, sutta ini disampaikan oleh putra dewa, ya berarti juga dewa yang kelihatan muda, bernama Digalati di Kalandakaniwapa Wailuwana Raja Gaha. Ya, putra dewa tersebut mengucapkan satu syair saja, satu syair kepada sang Budawan. Ini sekilas tentang Sangyutta Nikaya. Ya, Sangyutta Nikaya merupakan bagian dari Sutta Pitaka. Ya, disebut Sangyutta karena setiap sutta yang memiliki kesinambungan digabung dalam satu bagian yang disebut Sangyutta. Ada 56 Sangyutta. Kalau suttanya, kalau berdasarkan kata-kata ya itu ada 7.762. Satta Sutta Sahasani, Satta Sutta Satani, Dua Sakti Cewa Sutanta. Nah, ini memang di kata-kata ditulisnya demikian. Tapi menurut beberapa acarya, jumlah sutanya berbeda dengan jumlah sutta yang penomoran sutta yang sekarang. Di Galati,
Nah, digalati ini bisa diterjemahkan menjadi dua. Bisa digalati, tangkai panjang, atau juga memungkinkan juga diga dan ati. L ini sebagai sisipan, seperti misalkan kata gerigi. Ada gigi disisipkan jadi gerigi. Atau misalkan kalau ini lebih kepada, karena diga dan ati jadi digalati. Agama ini maksudnya sisipan huruf. Seperti misalkan perajar jadi pelajar begitu. Ya ada huruf yang disisipi. Yang berarti tulang panjang. Ya keduanya memberikan makna yang mirip-mirip sebenarnya. Dan beberapa sumber mengatakan bahwa ini tangkai panjang, tetapi kalau dilihat ya bisa jadi tulang panjang juga sesuai. Nah, digalati ini sebenarnya merupakan julukan saat masih di dunia manusia karena perawakannya yang tinggi. Sementara kalau di alam dewa yang didiami di Galati, karena mungkin alam dewa itu luas juga, semua dewa di sana sama-sama memiliki tinggi 3 gauta. 1 gauta itu 1/4 yojana. Nah, kalau 1 yojana itu kurang lebih 16 km, ya memang ada beberapa pendapat, tetapi ya kita hitung kurang lebih 16 km, sehingga ya kalau 3 gauta tingginya 12 km. Dan Bigalati terlahir di alam dewa karena melakukan kebajikan-kebajikan. Dan karena melakukan kebajikan-kebajikan itu dia disebut sebagai panyayi, orang yang bijaksana. Atau bukan orang, dewa yang bijaksana, karena ini sebutan untuk dewa. Ini terjemahan syair Digalati, dan memang kalau dalam bahasa Magadhi, terkadang itu untuk menerjemahkan syair memang perlu upaya ekstra, tapi biasanya akan lebih kepada dari belakang dulu baru ke depan. Jadi harus dilihat subjeknya apa. Oh, ini biku subjeknya. Terus kata kerjanya akangke di sini. Terus baru ini menginginkan ini. Jadi kurang lebih terjemahannya, jika seorang biku mendambangkan pencapaian hati, hadaya sanupating. Ini saya berusaha mencoba untuk setia dengan harfiahnya agar tidak terlalu jauh dengan makna kata per katanya. Sepatutnya memiliki cipta terbebas melalui jai, melalui penatapan. Jai artinya menatap gitu, atau membakar. Tapi kalau pembakaran nanti jadinya lain artinya. Lokasa nyatwa udaya bayanca suceta so anisito tadani sangso. Setelah mengetahui udaya baya dari loka, kemunculan dan kepadaman, udaya muncul, baya itu ya seperti kata baya dalam bahasa Indonesia, separuh baya, separuh padam. Kemunculan kepadaman loka, meraih manfaat, sucetasa dan anisita. Berpemikiran indah, tidak terikat. Nah. Jai, yang dimaksud jai itu adalah kedua jana. Jadi penatapan yang digunakan, yang didapat melalui kedua jana. Kedua jana di sini disebut sebagai aramana lakanu panijana lakanehi. Jadi maksudnya adalah penatapan aramana dan juga penatapan lakana. Penatapan aramana di sini mengacu kepada samatha bawana. Penatapan lakana ini mengacu kepada wipasana bawana. Maksudnya begini, menatap aramana sebagai aramana dalam arti objek itu dilihat dari sisi kebenaran duniawinya.
Apakah itu sesuatu yang tidak indah? Apakah itu sesuatu yang memiliki sisi celah? Dari sisi duniawinya. Dan lakhana di sini mengacu kepada anicca, dukkha, anatta. Wimuta citto ti kamathana wimuttiya wimuta citto. Jadi karena mantap dalam melakukan pengembangan batin, ya kamathana mengacu kepada objek-objek meditasi di sini. Ya, kamathana berarti landasan atau penunjang bagi perbuatan, tapi perbuatan di sini maksudnya adalah pengembangan batin, ya batinnya atau ciptanya menjadi terbebas. Nah, pencapaian hati hadayasa nupati ini adalah arahata. Jadi siapapun yang ya biku perlu dimengerti sebagai yang melihat bahaya dalam sangsara, ya siapapun dia umat Buddha yang memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, yang ingin mencapai arahata, menjadi arahanta, ya harus bisa mengembangkan kedua jhana sehingga ciptanya terbebas. Kedua jhana secara penuh dan dengan pandangan yang benar, dengan cara yang benar, tidak keliru. Nah, loka di sini mengacu kepada sangkara loka. Jadi loka dunia nanti akan dijelaskan bahwa ada 3 jenis yang disebut sebagai loka, yang di sini dimaksud sebagai sangkara loka. Anisita di sini berarti tidak lagi tercokoli, tidak lagi terikat oleh tanha dan ditthi. Nah, mencapai manfaatnya itu tadi ya arahata, manfaat arahata, manfaat mencapai arahata. Nah, 2 jenis jhana. Yang disebut samatha, aramanupa niccana, penatapan aramana, yaitu ada 8 samapati. 8 samapati itu ada 4 rupasanya dan 4 arupasanya. Ya, atau kita biasa mengertinya sebagai rupa jana, arupa jana. Ya, ini dengan aramana itu dimulai dari patawi kasina, patawi kasina dimulai dari patawi kasina. Ya, walaupun ya bisa banyak sekali. Nah, wipasana ini lakana upanijjhana. Jadi bisa melihat ciri-ciri yang dimulai dari anicca. Anicca, dukkha, dan anatta. Ini 2 jenis jhana. Nah, kata loka mengapa sebaiknya tetap disebut sebagai loka, walaupun kalaupun memang disebut sebagai dunia, sebenarnya tidak masalah asalkan mengerti bahwa yang disebut loka adalah sesuatu yang kondisinya tercerai-berai. Ya, maka lujati ti khobiku tasma lokoti ucati ti. Wahai para biku disebut loka karena tercerai-berai, lujati. Nah, 3 loka di sini ada yang disebut sebagai sata loka. Dalam arti maksudnya adalah 3 ini bukan berarti sesuatu yang terpisah-pisah, tetapi adalah sudut pandang dari loka ini ketika disebut loka itu bisa mencakup kepada sekumpulan makhluk-makhluk disebut sebagai loka. Jadi misalkan dewa loka, ya berarti sekumpulan dewa disebut dewa loka. Bhuma loka, kalau itu tempat sih. Jadi manusia loka misalkan, itu sekumpulan manusia disebut sebagai dunia manusia begitu. Dunia apa? Misalkan di bahasa Indonesia juga bisa dunia hewan, dunia manusia, walaupun manusia dan hewan tinggal di tempat yang sama. Dalam arti ya sekumpulan makhluk-makhluk itu sebagai sesuatu yang memang tercerai-berai, tidak bisa ditemukan intinya, tercerai-berai kan seperti berantakan begitu. Sangkara loka
pembentuk-pembentuk yaitu kanda, ayatana, dan sebagainya. Tetapi biasanya akan lebih disingkat sebagai pancakanda ini. Kanda sebagai loka. Dan okasa loka. Loka sebagaimana dimengerti umumnya yang tepat. Jadi yang tadi disebut sebagai udaya bayas dari loka adalah kemunculan dan kepadaman pancakanda. Yang berarti maksudnya adalah kemunculan dan kepadaman dukkha. Yang berarti adalah bisa mengerti, bisa melihat 4 kebenaran mulia secara utuh. Itu istilah lainnya. Ya karena sutanya hanya pendek ya, dan kata-katanya sedikit ya, uraiannya sih sekian sebenarnya. Atau ada pertanyaan kira-kira? Ya, terima kasih Bante untuk penjelasannya. Mungkin dari para peserta ingin bertanya dari Digalati Sutta, silakan. Mungkin saya Bante mau tanya. Ya, tadi Bante menerjemahkan jai dengan penatapan ya. Mungkin ada apa konotasi tertentu atau gimana Bante? Ya, kata ja itu artinya menatap atau membakar. Jadi maksudnya bagaimana? Kenapa disebut sebagai jhana? Kenapa disebut sebagai penatapan? Dalam arti ketika kita mengembangkan batin dalam arti cita bhawana, kita melakukan penatapan, melakukan penyelidikan, baik itu terhadap aramana atau lakhananya, ciri-ciri dari aramananya. Jadi bukan berarti kita meditasi kosong melompong, justru sebenarnya harusnya kita melakukan penyelidikan bahwa melihat segala sesuatu yang menjadi objek itu sesuai dengan sisi-sisi benarnya. Baik itu kalau misalkan kita yang disebut sebagai samatha adalah misalkan kita melihat tubuh ini, menatap tubuh ini, menyelidiki tubuh ini sebagai sesuatu yang tidak indah, yaitu disebut sebagai samatha. Dan ketika kita sudah benar-benar mantap menyelidiki, menatapi, seperti seorang yang menatap dengan kokoh, yaitu maka disebut sebagai jhana. Jadi bisa, dan kondisi jhana di sini kan yang disebut jhana itu harus bisa dipahami sebagai kondisi lengang dari segala jenis niwarana, segala akusala. Dan kelengangan itu merupakan hasil dari kita bisa menatap sesuai dengan nilai luhurnya. Dalam arti kan ketika kita misalkan mengerti sebagai tubuh ini sebagai yang tidak indah, kita tidak memiliki kelekatan terhadap tubuh ini. Walaupun dalam sudut pandang lain, kalau misalkan hanya sekadar mengerti tidak indah, mengerti ada sisi celah, masih adanya pemikiran bahwa ada diri, bahwa masih berpikir bahwa sesuatu yang kekal. Tapi dengan kita menyelidiki dengan mantap, seperti orang yang menatap dengan mantap gitu, menatap, jadi muncul keengganan terhadap tubuh ini, jadi lengang dari kamaraga dan juga akusala lainnya. Ya karena tidak ada kamaraga, tidak menyenangi, tidak juga membenci, tidak juga lagi ya malas, tidak semua niwarana itu. Jadi kenapa disebut penatapan? Lebih kepada akar katanya ja itu memang menatap. Seperti kata upajaya. Upajaya kalau seorang biku ada memiliki upajaya. Biasa diterjemahkan sebagai penahbis, tapi sesungguhnya kata upajaya sendiri itu artinya yang menatap dengan dekat, menyelidiki, oh ini sudah benar belum ini murid saya ininya melakukannya. Jadi ja itu memang arti
yang lebih sesuainya itu menatap, jadi penatapan. Atau bisa juga kata ja itu juga bisa juga membakar. Tapi kalau ya bisa juga sih pembakaran, tapi kalau kita mendengar pembakaran kan kesannya ada api begitu kan. Tapi ya bisa juga sih kalau mau diterjemahkan sebagai pembakaran. Nah, kalau diterjemahkan untuk yang lainnya, seberapa itu sesuai dengan akar katanya dan sesuai dengan praktiknya. Ya mungkin diterjemahkan sebagai apa? Absorpsi atau bagaimana gitu. Kalau misalkan dimengerti bahwa oh absorpsi berarti karena dia lengang dari segala macam jenis niwarana, mungkin begitu. Tapi kalau misalkan dimengerti keliru karena mungkin itu juga terjemahan dari terjemahan bahasa Inggris begitu kan, ya bisa jadinya bias gitu kan. Karena kalau kalau misalkan penatapan kan kita mengerti menatap gitu, menatap sesuatu dengan kokoh, dengan teguh hingga kita bisa benar-benar mengerti dengan jelas ciri-ciri dari sesuatu hal tersebut. Nah, itu kan salah satu ya bisa disebut sebagai kalau kita cita bawana dalam pengertian Buddhis dalam banyak sutta dijelaskan kan kita ada istilah yoniso manasikara itu kan melihat dengan ya atau menyelidiki atau memperhatikan dengan sesuai dan karena memperhatikan dengan sesuai kita bisa menatap dengan sesuai. Kurang lebihnya demikian. Baik, Bante, makasih. Artinya menatap bukan dengan mata fisik ya, Bante ya, dengan batin gitu ya menatapnya. Baik, Bante. Ya memang bukan penatapan dengan mata. Ya atau mungkin bisa juga kalau kalau kasina itu kan awalnya kan kita juga menggunakan melihat objeknya begitu kan. Meskipun dalam tahapan selanjutnya karena sudah menatap dengan mantap dengan sesuai kita bisa kita bisa diarahkan kepada objek tersebut gitu kan. Itu juga termasuk penatapan dalam hal ini. Baik, makasih Bante. Ya, terima kasih Bante. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Silakan. Kalau nggak ada mungkin saya lagi Bante. Yang boleh Bante. Ya, boleh. Tadi yang di kata-kata kan Bante sebutkan eh, Panyai ya itu ya. Iya, itu Oh, sebutan untuk digalati di alam hmm. para dewa itu disebutnya Panyai. Oh, iya ya. Apa namanya? Apa atau mungkin sebenarnya bukan itu Bante. Karena kan I-nya pendek ya. Saya lihat di sini. Biasanya kalau untuk jadi sebutan mungkin I-nya panjang ya biasanya kalau untuk menuju ke personnya. Di Tika disebut itu adalah sebutan. Memang dengan jelas disebut sebagai sebutan. Oh, Ada di Tika. titikanya ya. Tergantung juga sih. Bisa jadi Oh iya betul. eh, Titikanya. sebentar. Iya betul nanti titika ya samanya ya.
Tatha samanya ewa. Biasanya kalau eh, personnya kan i-nya panjang gitu ya, Panyai. Kata samanya artinya kan sebutan, Ya, iya, sebutan ya, julukan. julukan. Kalau para biku makanya sebutnya ada samanya nama itu kan memang nama nama sebutan. Samanya. Baik. Ya memang terkadang bisa panjang, bisa pendek tergantung ini sih, tergantung dia. Bisa keduanya, bisa kadang bisa ya memang umumnya banyaknya belakangnya i-nya panjang gitu, tapi tergantung juga. Tapi ini kata-katanya mungkin yang dari Dutia Kasapasuta ya, Bante ya. Kalau yang di sini malah nggak ada ya. Iya, makanya di kata-katanya hanya segitu aja. Terus saya Iya. coba cari ini masa nggak ada keterangan syair ini. Akhirnya pas lihat, oh ada ini di kata-kata yang lainnya. Saya cari-cari di itu Cata Sanggayana. Oh, iya. Bante pakai Cata Sanggayana ya, itunya. Apa namanya? Iya, tapi ini kan karena kalau Cata Sanggayana bukan yang aplikasi Cata Sanggayananya, aplikasi Oh, yang dibuat oleh orang Sri Lanka namanya Tipitaka App. Karena kalau Cata Sanggayana dia nggak bisa untuk MacBook, jadinya saya pakainya yang itu. Ada Tipitaka App. oh, tapi bahasanya Inggris ya, itunya. Bahasanya ya Pali semua. Ini Oh, Pali semua. nggak ada bahasa Inggrisnya. Oh, Tapi memang soalnya, dia munculnya akan di Chrome gini gitu. hmm, Misalkan cari ya tinggal di ini. oh iya, iya, iya. Ya kurang Itu lebihnya. Hmm. CST kalau Sutris. Hah? CST. Ya, testing. Ya itu aplikasi yang sama dengan yang ada di Android. Hmm. Karena dari VRI-nya dia tidak mengeluarkan aplikasi selain untuk Windows dan juga aplikasi semi web untuk iOS. Kalau misalkan yang dari Pet Nirvana itu mereka mengeluarkan untuk Windows ada, untuk MacBook ada, Linux ada, dan juga untuk Android. Tapi iOS justru tidak ada untuk yang kalau yang dari Pet Nirvana itu orang Sri Lanka yang mengembangkan. Iya. Tapi Cata Sanggayana sendiri bisa di-download sih ya, nanti ada sih aplikasinya. Iya, kalau Di Indo ada. yang yang VR punya itu kan cuma bisa di Hmm. Windows, kalau di MacBook nggak Ya, di di Indo. Apple nggak ada. Oh, Uh, Cuma hanya bisa di oh iya Windows. ya. Nanti pakai itu ya. Hmm. Kalau kalau yang ini dia ini aplikasinya bukan pure aplikasi terpisah, tapi dia ada dokumen gitu dan dia bisa membuka ya seperti search itu di Chrome. Jadi maksudnya offline pun bisa gitu, nggak perlu Hmm. search di mana gitu, ada ininya. Jadi cukup memudahkan. Fasilitasnya. Kalau sekarang kan banyak ada digital Pali Reader, ada Iya, Tipitaka Pali Projector, cuman saya sudah terbiasa pakai itu jadinya iya. udah nggak, kalau yang digital Pali Reader kadang-kadang suka bingung gitu, udah kebiasa pakai yang ini gitu kan, dan itu udah langsung lebih cepat, meskipun memang kalau yang lain-lain kan ada terjemahannya, ada ininya, Hmm. ada itunya, Hmm. ya itu. Hmm. Makasih infonya, Bante. Ya.
Teman-teman yang lain silakan. Ada Korode. Satu-satu, ngomong. Ya tuh Korode. Ya. Nanti palinya cukup lancar. Dulu pernah belajar di mana nanti? Ya belajar di Mendut. Oh, betul ya. Oh, iya, iya, iya. Kenapa emang? Belajar ya belajar resminya di Mendut, tapi kan Betul ya. hari-hari kan baca suta ini itu segala macam ya. Oh, iya, iya. Jadi terbiasa ya nanti ya. Iya. Aduh, nanti. Silakan Bu Ratna kalau ada ini lanjutan apa? Kalau nggak ada, kita pulang cepat nih. Ada nih, silakan. Ya, satu-satu Bante. Ya. Kalau Des, Iya, apa kabar Bu Ratna? Tadi Baik. di grup kan Pak Dani ada menyinggung tentang ada yang menerjemahkan Suta ini mengulas dari 7 kitab ya gitu ya, Pak Sutrisno ya. Mengaitkan Di dengan penggal 7 maksudnya kali. Di penggal 7 ya, di penggal 7 Ya. gitu. Itu kira-kira gimana menurut Bante gitu? Nanti nggak ada di Atau mungkin Pak Sutrisno bisa lebih menjelaskan maksud Kodani gitu. Topiknya beda kok Sutrino. Kok Rodes, topiknya beda hari ini. Hari ini topik Bante. Baik. Nanti kalau setiap Selasa malam jadwalnya kosong selalu nanti. Oh ya enggak juga, Selasa itu jadwalnya udah maklas di sini. Tapi kan ganti-gantian kalau udah maklas. Minggu lalu kan saya isi udah maklas. Oh, udah maklas di? Dhamma Caka. Oh, Dhamma Caka. Offline? Iya, ada online juga. Oh. Jadi setiap Selasa Hybrid. malam itu udah maklas. Hybrid jadinya Bante. Iya, tapi ada yang datang, ada online. Kalau di Dhamma Caka kan semua sekarang ada di YouTube-nya. Kalau Selasa jadwalnya ada maklas, cuma kan tergantung yang ngisi siapa. Minggu lalu saya kan ngisi Dhamma kelas. Cuma jadi kalau sekarang bisa. Tergantung juga sih, kadang kan suka ada patidana di mana, ada apa, ini apa gitu. Jadi belum tentu kosong juga. Ya, misalnya kalau ada kesempatan nanti Bu Ratna kan undang lagi nanti. Oh. Ilusi. Ilusi ya. Ilusi. Iya, terus ada Bu Ratna ternyata. Soalnya tadi pagi ditanya Bante, kayak mau ini apa bedah suta online. Iya Bante, itu ada yang ngundang dari Suta Pali multi aksara. Nggak pernah dengar saya katanya gitu, beliau bilang gitu. Dan ini cerita lah apa multi aksara itu apa. Kalau ada Bu Ratna kan pasti ini pasti oke punya.
Bante, ini izin bertanya nih Bante, Ya, boleh, silakan. mengenai bait yang seorang biku seharusnya adalah seorang meditator, seorang yang terbebaskan dalam pikiran. Ini apa hubungan antara seorang meditator dengan seorang yang terbebaskan dalam pikiran? Apakah kan tidak semua meditator itu memiliki karakteristik yang terbebaskan dalam pikiran gitu Bante? Nah, Jadi di itulah cerita ini makanya. penekanannya seperti apa Bante? Ya. Nah, itu makanya penerjemahannya harus sesuai. Tadi terjemahannya, bentar. Bante menerjemahkan Saya agak langsung telat dari sih tadi Pali. Bante. Nah, Iya. jadi nggak pakai yang udah masuk. Nih, jika seorang biku mendambakan pencapaian hati, sepatutnya memiliki cipta terbebas melalui penatapan ini yang sebenarnya lebih sesuai. Pencapaian hati itu apa? Pencapaian hati adalah arahata. Terus yang disebut sebagai cipta terbebas itu apa? Cipta terbebas berarti suatu keberadaan cita yang terbebas berkat mantap dalam objek-objek yang disebut sebagai kamatana. Penatapan itu apa? Yaitu adalah kedua jana, yaitu samatha dan vipassana. Jadi itu. Jadi maksudnya adalah jika seseorang ingin mencapai arahata atau menjadi arahanta, sepatutnya dia memiliki upaya dalam mengembangkan batinnya hingga sampai terbebas karena kedua jana. Gitu. Kurang lebihnya begitu kalau mau dijelaskan lebih perinci. Jadi kalau dibilang jai meditator agak kurang saya pribadi kurang setuju dengan penerjemahan yang ada di situ ya, karena itu kan memang sudah dari terjemahan apa diterjemahkan lagi. Jadi memang kalau kita bisa langsung baca dari palinya dan mengerti sesuai dengan bahasa yang sesuai, nah itu bisa lebih, ya kurang lebih pas. Meskipun memang untuk menerjemahkan memang agak kurang banyak yang agak kayaknya kurang ya kalau diterjemahan begini, kayak sepertinya kurang kalau diterjemahan seperti ini. Karena ada keterbatasan bahasa, seperti kata jana. Kalau memang ya menurut saya pribadi dan juga beberapa acarya yang saya temukan lebih setuju kalau jana ya diterjemahkan sebagai penatapan dibanding harus yang lain-lainnya, apalagi sampai diterjemahkan sebagai hanya meditasi begitu, ya agak kurang pas. Tapi diterjemahkan penatapan pun juga harus dimengerti bahwa penatapan yang di sini maksudnya adalah hasil dari penyelidikan secara batiniah, gitu kan? Hasil dari penyelidikan secara batiniah, baik itu mencakup kepada kebenaran duniawi, lah sebutlah kebenaran duniawi yang itu mengacu kepada samatha bhawana, atau kebenaran yang sifatnya melampaui hal-hal yang duniawi, ya, atau kebenaran yang lebih tinggi begitu kan, kebenaran yang mengarah kepada manfaat langsung, yaitu mengarah kepada vipassana. Jadi meskipun disebut jana dan terkadang kita mengertinya jana itu sebatas samatha, tapi ini sebenarnya sudah mencakup kedua-duanya, samatha dan vipassana. Begitu. Jadi kalau ditanya kan nggak semua meditator itu apa tadi terjemahannya? Kalau yang itu apa, seorang biku adalah seorang meditator atau gimana? Seorang biku adalah seorang meditator. Bentar nanti ya. Seorang yang terbebaskan dalam pikiran gitu. Ya itu sebenarnya Seorang yang terbebaskan dalam pikiran. Dari bentuk tense-nya, maksudnya tense bentuk kalimatnya juga agak kurang, ya dalam arti bukan berarti sepenuhnya keliru, tapi agak
pertama agak kurang pas dari bentuk tense-nya. Tense itu apa bahasa Indonesianya? Bentuk kalimatnya, dari bentuk kalimatnya. Karena kan di situ ada kata c, sace. Sace itu kan artinya jika. Jadi itu sepatutnya harus dibentuk sebagai kalimat pengandaian. Dan itu untuk meskipun itu ada 2 baris ya harus dimengerti sebagai satu kalimat kalau untuk diterjemahkan sebagai utuh, karena kan dia ada yang ya karena itu kan bentuknya syair ya, jadi kadang depannya di belakang, belakangnya di depan, dan jadinya bolak-balik begitu. Itu memang juga agak berat juga sih untuk menerjemahkan itu sebagai bentuk yang mempertimbangkan bahwa itu harus sesuai secara kaidah berbahasanya juga, karena kaidah berbahasa yang berbeda dalam arti bentuk kalimat yang berbeda dia bisa bisa diartikan jadi yang berbeda, tetapi juga harus bisa memperhatikan juga bahwa itu syair gitu kan. Kalau misalkan kita bisa mempertahankan bentuknya sebagai syair itu juga bisa lebih sesuai, dan memang agak sulit sih. Maka kalau yang lainnya menerjemahkan seperti itu ya mungkin memang karena kalau ya ini mungkin asumsi saya sih mungkin itu diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya barangkali. Karena di bahasa Inggrisnya ya terkadang kan mungkin kata jai itu diterjemahkan sebagai meditate mungkin ya, biasanya seperti itu. Ya memang kita kalau bisa langsung membaca dari palinya ya akan lebih seminimal mungkin bebas dari bias gitu. Tapi memang mungkin ya kalau mengerti keliru sih bisa mungkin saja, karena misalkan kita membaca dari palinya, misalkan mengerti bahasa Magadhi, tapi karena dilandasi dengan pengertian yang keliru, membaca itu secara keliru mengerti ya itu memungkinkan juga sih. Tapi ketika kita bisa membaca itu setidaknya mengerti maksud dari bahasa yang digunakan di situ. Karena kalau menggunakan dari terjemahan, apalagi terjemahan misalkan dari Pali diterjemahkan ke bahasa Inggris, dan mungkin juga sebenarnya itu sudah ada beberapa penerjemahan, mungkin dia dari terjemahan bahasa apa lalu ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu jadi banyak miss-nya. Seperti kita misalkan mau eksperimen dari teks apa di bahasa apa, lalu ditaruh di Google Translate, diterjemahkan ke bahasa apa, lalu diterjemahkan ke bahasa apa, bahasa apa, hasilnya jadinya beda semua kata-katanya. Itu kan sering juga dicoba begitu. Ya, memang penting. Salah satu pentingnya kita bisa ada, ya sedikit, paling nggak sedikit mengerti bahasa itu bisa membantu juga ya. Tapi Bante, terjemahannya Bante buat tadi itu kan agak jauh itu pengertiannya. Mendambakan pencapaian hati dengan seorang meditator gitu. Itu kan mendambakan itu berarti seseorang yang menginginkan suatu tujuan gitu. Sedangkan meditator itu kan bukan berarti sangat sangat sempit itu satu definisi. Kalau definisi Bante kan lebih spesifik gitu Bante. Kira-kira Bante gimana mendambakan pencapaian hati itu? Yang dia terjemahkan meditator itu sebenarnya yang saya terjemahkan penatapan. Oh, penatapannya Bante ya. Oh, penatapan. Karena memang kalau dalam syairnya kata jai itu di depan. Tapi jai di depan.
kalau kita baca secara lengkap, kata kerjanya itu di sini mendambakan. Kata objek langsungnya atau objek akusatifnya itu di sini. Ini kata keterangan dari biku. Ini adalah kata yang menjelaskan ini. Dan ini adalah bentuk dari sebab dari ini. Jadi ini sebabnya ini. Jadi karena ini menghasilkan ini. Jadi kita harus bisa melihat kalimatnya secara utuh begitu. Jadi misalnya ini kan bentuknya adalah ablatif. Jadi dia harus berada di depan dari ininya, kurang lebihnya begitu. Dan kalau misalkan diterjemahkan secara utuh, ya harus kan biasanya kan kita menggunakan kata kerja setelah subjeknya biku. Dan di sini ada kata C, jika. Berarti jika biasanya kan di depan. Jika bikunya seorang biku mendambakan hadayasa anupati. Anupati berarti pencapaian. Hadaya sebutlah hati. Kan kata herdaya, heart gitu kan. Hati dalam arti hati secara ini ya, hati secara ungkapan begitu, bukan ya liver. Liver ya. Ini hati yang maksudnya adalah hati ya seperti hati nurani, hati bagaimana. Nah, pencapaian hati di sini mengapa saya mengapa saya tulisnya miring? Karena memang ini sebuah ungkapan dan memang kalau di dalam kata-katanya yang dimaksud sebagai hadayasa anupati adalah arahata. Jadi kalau mau diterjemahkan, jika seorang biku menginginkan pencapaian arahata, sepatutnya memiliki wimutacita melalui jhana. Itu kalau memang mau, ya sebenarnya memang lebih, kalau memang tidak perlu diterjemahkan sih bisa juga. Wimutacita itu kan banyak juga disebutkan di suta-suta lainnya. Terbebas ya. Iya. Cuman di sini bebas itu, ya. Sianya ini sepertinya kan optatif dari ati ya, atau hoti gitu. Jadi ya, terjemahan yang dari bahasa Inggris juga nggak jauh-jauh banget sih. Ati, jadi biku itu adalah gitu loh. Jika adalah maksudnya kan. Sia di situ lebih ke ati dalam arti memiliki. Oh, memiliki ya berarti ya. Memiliki wimutacita. Bukan optatif dari hoti ya gitu ya, atau ati ya, bukan ya? Iya, tapi di dalam kalimat itu lebih kepada memiliki maksudnya. Lebih ke ada kayak biasanya seperti misalkan dalam kalimat yasa sia apati so awikare ya. Kan siapa yang memiliki apati, siapa yang memiliki pelanggaran harusnya menyebutkan. Kalau misalkan siapa yang adalah pelanggaran kan agak aneh ya. Biku adalah pelanggaran itu maksudnya gimana? Dan ini mengacu kepada ya bisa juga sih memang adalah, tapi adalahnya di sini mengacu kepada yang bercipta terbebas. Jadi bukan yang, kalau yang bercipta terbebas, jadi gini, jayi di situ dia mengacu kepada bentuk ablatif. Ablatif jadi sebab dari wimutacitanya itu. Tapi kalau mau disetarakan, wimutacitonya itu masuk kepada nominatif juga kan. Jadi memang seorang biku yang adalah bercipta terbebas. Kalau mau itu kan. Tapi jadinya muter-muter. Ya adalah bercipta terbebas yang menginginkan itu. Memang agak, kalau langsung mengerti dari bentuk kalimatnya tuh langsung paham sih maksudnya bagaimana. Cuman kalau
Kalau kata sia itu biasanya lebih kepada memiliki atau ada, Memiliki. dalam arti adanya itu adalah Terdapat Bante. ya. Sia, nah sia gitu. Ah, Terdapat atau tidak terdapat. iya. Karena kadang kalau ya itu kalau di Patimokkha biasa ya sesia apati soal wikarya asantia apati atunhi bang. Siapapun yang memiliki apati sepatutnya melakukan ini apa? Menyatakan yang tidak memiliki apati ya sebaiknya ya boleh berdiam gitu. Tunhi bang. Iya. Sia memang biasanya lebih kepada ya terdapat atau memiliki begitu. Dan itu ya dan kadang memang kalau kata hoti ati itu juga iya. Ati itu juga berarti ada. Biasanya kadang kalau misalkan bertanya gitu kan ya seperti kalau di Nisa Gyapacitya 10 seorang rumah tangga bisa bertanya kepada biku, Ati panayasmato koci weya wacakaroti. Adakah Bante memiliki weya wacakara atau orang yang layak untuk mengurus hal-hal yang tidak layak diurus oleh para biku, yaitu misalnya biasa kita sebutnya kapia karaka. Kalau di situ biasa weya wacakara ati, hoti, meskipun bisa juga untuk kalau hoti memang lebih sering digunakan untuk yang juga untuk dia kata adalah begitu kan sebagai bentuk adalah. Tapi kalau untuk ati sendiri atau sia itu ada atau memiliki biasanya, terdapat atau memiliki. Ya. Baik, terima kasih Bante. Tapi kalau ini Bante, penatapan itu apakah tidak membuat orang itu agak sedikit bingung gitu Bante? Kalau diterjemahkan penatapan gitu, apa nggak ada kira-kira ungkapan lain gitu yang lebih mendekati gitu dengan Nah, maksud iya itu penatapan makanya. itu? Iya Bante, kira-kira. Memang secara konsepnya jhana itu sendiri memang sesuatu yang ya jauh dari keseharian pada umumnya kan memang kita ya pencapaian jhana itu kan sesuatu yang istimewa dan kenapa diterjemahkan sebagai penatapan ya memang lebih ke mencoba untuk setia dengan akar katanya sebenarnya itu kan artinya menatap karena kalau atau bisa juga membakar tapi Kalau insight itu Bante, insight itu insight itu lebih kepada wipasana. itu Kalau kan misalkan, insight itu kan ada penatapan ke dalam gitu. iya, tapi Lebih ke insight sendiri itu, menatap ke batin, ke dalam batin iya. sendiri. Tapi kalau insight biasanya dia lebih ke sudah sering dipadankan. Mungkin bisa juga sih. Tapi lebih sering itu menjadi sebuah padanan dari kata wipasana sebenarnya karena kan
Vipassana sendiri juga artinya juga melihat secara spesifik. Vipassana, melihat secara khusus. Melihat secara... Jadi, penatapan ini kan agak umum gitu. Apakah penatapan itu ada spesifik apa yang ditatap gitu nanti? Ya tadi kedua penatapan itu, yang dimaksud penatapan adalah apakah itu menatap dalam arti menyelidiki dari sisi arah mana atau apa? Sebentar. Kamatana tadi. Kalau kamatana ini kan masuknya ke yang, tapi sebenarnya bilang sih si arah mana juga kamatana juga maksudnya. Iya, kata lainnya. Arah mana di sini maksudnya yang mengarah kepada samatha. Kenapa disebut arah mana? Karena dia masih mengerti tanah sebagai tanah begitu. Tanah sebagai tanah dalam arti ya melihat ciri-ciri tanah sebagaimana umumnya tanah, tapi memang mengarahnya kepada Asubha, mengarahnya kepada Adinawa, itu masuknya kepada samatha. Dalam arti bukan mengarah kepada anicca, dukkha, anatta. Jadi yang disebut penatapan itu jhana. Jhana di sini ya pengertiannya penatapan yang mengarah kepada terbebasnya dari segala niwarana. Tapi kalau dilihat dari dua jenisnya, yaitu mengacu kepada ini aramana dan lakana, samatha dan vipassana. Dan memang kata penatapan ya memang umum, memang kalau salah dimengerti ya bisa salah dimengerti juga, memang salah dimengerti juga. Tapi ya memang karena itu sudah menjadi istilah yang sangat spesifik dalam arti bukan sesuatu yang bisa mudah dijelaskan kepada mereka yang belum praktik. Dalam arti kan ketika kita menjelaskan jhana kepada mereka yang sehari-hari belum pernah melakukan pengembangan batin atau belum pernah belajar dhamma prinsip-prinsip dasar kan akan lebih sulit jadinya. Maka ya padanan kata yang bagaimanapun memang akan sulit juga sih kalau tapi dalam arti gini, kalau misalkan diterjemahkan sebatas meditasi, meditator gitu, itu sejauh apa bisa mencakup pemahaman jhana dalam arti yang jhana itu adalah kondisi lengang dari, kan kalau pengertian jhana itu kan biasanya dimulai dengan wiwicce wakamehi wiwicca akusalehi dhamehi. Lalu kan kalau jhana pertama sawitakang sawicarang wiweka jampiti sukang patamang jhana upasam pajawiharati. Dan dalam arti jhana kedua, ketiga, keempat itu juga harus didasari dengan wiweka, didasari dengan kelengangan dari kama dan akusala lainnya. Dalam hal ini adalah 5 niwarana secara utuh setidaknya. Kalau itu memang secara umum ya jhana secara samatha, tapi kalau jhana vipassana ya memang tidak hanya sekadar 5 niwarana, tapi juga pengotor-pengotor batin yang lebih halus dalam arti anusaya yang menguntit begitu. Maksudnya dalam arti sudah benar-benar lengang dari segala jenis pengotor batin, tidak hanya yang sifatnya di tengah-tengah. Ya. Dan memang untuk menjelaskan jhana, maksudnya mencari padanan kata yang tepat untuk kata jhana, yaitu agak, ya saya sendiri sih agak sulit ya, karena mau diterjemahkan disebut penatapan, ya banyak juga yang bingung. Apalagi kalau diterjemahkan pembakaran, nanti dikiranya pembakaran kremasi. Atau misalkan kalau diterjemahkan yang lain lagi, sejauh apa itu sesuai dengan akar kata dan
kata apa maksud dari kata itu gitu. Misalkan Kalau kan itu ada apa ya. nanti ungkapan seeing and knowing itu nanti melihat dan mengetahui. Seeing and knowing gitu. Seeing and knowing. Seeing and knowing. Seeing and knowing. Nah, artinya kan melihat dan mengetahui dua hal Ah, itu gitu. iya. Kenapa? Jadi bukan sekedar penglihatan aja gitu. Iya, Ada iya. penglihatan dan ada pengetahuan gitu. Boleh nggak gitu nanti? Oh, boleh juga. Tapi kan terkadang gini, terbebaskan pikiran lewat penglihatan dan pengetahuan. Oh, iya. ya kalau mau di dalam arti yang penting kan adalah pemahamannya bisa dipahami, dan memang itu juga kalau kita, karena di dalam penjelasan ya dalam berbahasa kan kadang kita ya melihat sudah otomatis mengetahui gitu. Misalnya kalau misalkan dalam ini, kalau mau diterjemahkan begitu ya selama dimengerti konteksnya ya bisa juga. Di dalam arti kan kalau dalam banyak hal yang lainnya seperti ketika kita menyebut kata sati, meskipun hanya disebut kata sati itu sudah termasuk dengan sampajanya begitu kan. Dan juga sudah termasuk dengan atapi, sudah termasuk dengan wirya. Tapi kan ketika kita hanya menyebutkan sati saja itu sudah dimengerti bahwa oh itu harus ada kebijaksanaan dan juga ada semangat di situ. Tapi kalau mau disebutkan itu ya sebatas untuk kita mengetahui ya boleh juga, nggak. Yang penting Seperti adalah istilah itu nanti janati pasati itu nanti. Mirip nggak gitu di konteks ini dengan janati pasati itu nanti. janati pasati itu umumnya lebih kepada hal-hal yang lokutara dhamma biasanya. Biasanya ya, karena kalau jana di sini lebih mencakup ke bisa itu hal-hal yang sifatnya adalah lokia atau juga lokutara. Tapi kalau janati pasati itu umumnya digunakan untuk menjelaskan bahwa dia sudah sepenuhnya mengetahui, sudah wipasana, dalam arti kan kata pasati itu sebenarnya akar katanya dari drush, ditha yang melihat dalam arti melihat yang mengarah kepada sesuai dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan sebagai lakhana itu. Tapi kalau jana dia lebih cenderung ke menatap kalau misalkan dalam penerjemahannya. Emang ada juga sih di situ salah satu dari jana yang dijelaskan kan juga mengarah kepada wipasana. Tapi kalau udah transfer iuran, ya gimana? Kalau diterjemahkan itu ya kalau misalkan memang dipahami dengan sesuai ya nggak masalah, sebenarnya tidak masalah, tapi ya bisa jadi rancu juga karena kan memang kalau umumnya karena kata janati pasati itu juga digunakan digunakan pada ini yang saya ingat tuh di Parajika yang keempat itu ada kata janati pasati. Dan itu memang umumnya mengarah kepada kalau di Parajika keempat seorang biku yang mengaku-ngaku sudah mencapai kesucian, yaitu dia kan Parajika. Dan itu maka karena kata saya melihat dan mengetahui itu biasanya mengarah kepada
oh dia benar-benar sudah menjadi arahanta, biasanya begitu. Sudah melihat dan mengetahui. Tapi kalau jhana kan belum tentu dia arahanta, belum tentu dia sudah magaphala lah, maksudnya sudah sampai ke sana. Memang agak sulit sih, karena kan kata melihat, menatap, memelototi, memantau itu kan bisa banyak ininya ya, banyak artinya. Di dalam bahasa Magawi sini ada jayati, upanijaya, ada banyak lagi. Kalau misalkan yang pasati itu memang biasanya lebih mengarah kepada ya vipassana, karena dari katanya juga kan vipassana, dan pasati juga itu mengarah ke sana. Janati. Nah, kalau janati itu kata bendanya nyana jadinya. Mengetahui, nyana. Nyana akan identik dengan ya mereka sudah selesai, sudah mengetahui, sudah terbebas. Tapi memang kalau di dalam penjelasan sutta ini kan memang mengarah ke semuanya. Jadi memungkinkan, tetapi ya harus dengan catatan bahwa kata jhana sendiri kalau diterjemahkan sejauh itu ya bisa juga jadi terlalu jauh gitu, terlalu jauh dari maksud sebenarnya. Karena kan kalau jhana kan bisa mengarah kepada dua jhana yang memang secara ya sebutlah masih lokia itu yang sebetulnya belum yang vipassana begitu, masih samatha. Jadi masih ada yang membedakan kan sebenarnya kalau jhana yang itu samatha masih adanya anggapan bahwa ada diri, sebenarnya itu masih ada anggapan bahwa ada diri. Nah, kalau misalkan jhana tipasati ya berarti benar-benar sudah tidak ada anggapan ada diri. Itu. Jadi rancunya akan di situ sebenarnya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Nggak bisa juga disebut sebagai samadhi ya Bante ya di sini. Samadhi itu ya meskipun pengertian samadhi itu mengacu kepada jhana, tapi kata samadhi sendiri juga memiliki arti yang lainnya, sama jati atau sama ada beberapa pemahaman sih, tapi samadhi ya bisa juga diterjemahkan sebagai keteguhan lah begitu, keteguhan. Jadi karena mantap, teguh. Ya memang mengacu kepada samadhi juga, karena kan kalau penjelasan sama samadhi biasanya mengacu kepada jhana biasanya kan. Biasanya mengacu kepada pencapaian jhana, yaitu masuk ke dalam samadhi juga. Tapi ya dalam berbahasa kan memang banyak digunakan istilah, dan terkadang ya kalau semua diterjemahkan ke dalam satu peristilahan akan menjadi banyak kerancuan juga. Misalkan seperti kata, ya ini contoh yang lain ya, misalkan kata kesadaran sendiri, itu kan kadang kata kesadaran mengacu kepada winyana diterjemahkan kesadaran. Terus kata kesadaran juga mengacu kepada sati, juga terjemahkan kesadaran. Terus apalagi kadang dalam kesehari-harian juga kita menyebut kata sadar itu mengacu kepada panya, juga dibilang juga mengacu kepada kesadaran. Biasanya kok nggak sadar juga, sadar itu maksudnya kan tidak punya kebijaksanaan juga. Nah itu salah satunya itu kalau misalkan kita
dalam arti tidak berupaya untuk menggunakan variasi dalam berbahasa, dalam artian juga karena di dalam teks yang palinya juga itu menggunakan variasi berbahasa, ya bisa mengarah ke kerancuan juga. Walaupun memang kata kalau jana yaitu ya identik dengan samadhi, karena memang samadhi ya itu dalam arti pengembangan samadhi ya itu juga sebagai jana. Saya samadhi kan berarti salah satu pengertian samadhi ya citta sattiti. Bagaimana bisa teguh dalam cipta yang teguh atau pikiran yang teguh. Keteguhan itu disebut sebagai samadhi. Nah, itu juga mengarahnya ke jana. Ya, boleh juga lah. Dan terkadang kan memang samadhi diterjemahkan sebagai meditasi. Nah, maka mungkin juga kata jayi diterjemahkan sebagai meditator. Tapi sejauh apa kata meditasi sendiri itu bisa mencakup dalam pemahaman itu, dalam arti pengertian yang jana sebagaimana yang memang sudah dijelaskan di dalam kata-kata begitu. Tapi ya kalau memang dimengerti secara benar, ya mau menggunakan istilah apapun sebenarnya bisa-bisa saja sih, tidak masalah sebenarnya kalau dalam arti ya dengan catatan mengertinya sesuai, kan memang terjemahan atau apa itu kan ya digunakan ketika kita akan menjelaskan kepada yang belum bisa memahami langsung dari pengertian aslinya atau dari bahasa yang memang digunakan di dalam Tipitaka, di dalam ya kata Pali sendiri kan itu sebenarnya mengacu kepada Tipitaka. Sebenarnya istilah bahasanya kan nama bahasanya bahasa Magadhi ya, bahasa Magadhi. Jadi kalau diterjemahkan apapun ya boleh-boleh saja, yang penting adalah pemahamannya bisa sesuai. Ya. Kalau ini Bante, pengamatan diterjemahkan sebagai pengamatan gitu atau perhatian gitu. Pengamatan. Perhatian itu biasanya lebih kepada manasikara. Ya, karena manasikara perhati. Kan manasikara membuat di hati. Manasikara, yoniso manasikara, perhatian yang sesuai, perhatian yang seksama, yang sesuai dengan seluk-beluknya. Kalau pengamatan ya kalau dimengertinya sesuai bisa juga, tapi ya kalau misalkan tapi kalau perhatian ada kata lain yang memang lebih cocok untuk itu. Tapi mungkin kalau mau tapi juga justru malah kata perhatian lebih sering digunakan untuk menjelaskan sati, lebih sering digunakan untuk menjelaskan sati. Walaupun kata sati sendiri juga sebenarnya kalau mau arti harfiahnya ya pengingatan, karena kan sati dari kata sarati, sarita anusarita itu kan mengingat dan terus mengingat. Tapi ya bolehlah kalau digunakan kata perhatian, dalam arti adanya upaya untuk memunculkan perhatian itu disebut sebagai sati. Maksudnya selalu ingat untuk memperhatikan sesuatu itu sebagai sati. Tapi perhatian sendiri ya saya pribadi sebenarnya lebih cocok kalau kata manasikara itu perhatian, karena manasi artinya di dalam mana itu kan ya pikiran, batin atau hati sendiri juga bisa, kita kan biasa menyebut kata hati itu kan mengacu kepada batin, pikiran. Jadi kata perhatian kan kita memperhatikan itu kan membuat di hati ya beda-beda tipis sebenarnya. Karena kita juga biasa menggunakan kata perhatian dalam sehari-hari. Itu kan jadi kata yoniso manasikara bisa juga diterjemahkan perhatian
dengan seksama gitu. Dengan seksama dalam arti ya sesuai dengan bijaksananya gitu, sesuai dengan sumbernya, sesuai dengan ininya. Ya, kalau pengamatan mungkin sejauh ini ya boleh-boleh aja kalau memang mau diterjemahkan demikian. Yang penting adalah pemahamannya bisa sesuai dengan maksud dari jhana itu adalah ya dalam arti pengertian jhana sebenarnya umumnya itu ya bebas dari niwarana, itu jhana, disebutnya jhana. Dan ja itu sendiri juga dari kata jhana itu dari akar katanya adalah ja itu berarti menatap gitu, atau ya seperti ya menatap sih sebenarnya, menatap. Iya, kalau dicari padanan yang lainnya ya boleh-boleh saja. Yang penting adalah bisa mengerti bahwa ya pemahaman jhana itu cukup luas sebenarnya. Maksudnya ada penjelasan yang cukup mendetail, cukup spesifik, yang sebenarnya agak sulit juga kalau mau dicari padanan kata yang benar-benar tepat. Karena memang kan secara konsep berbahasa, secara tradisi, secara latar belakang budaya, ya memang berbeda. Maksudnya dalam arti bahasa Indonesia sudah berkembang di tahapan yang memang berbeda dengan kondisi ketika agama Buddha masih eksis secara mayoritas dulu begitu, atau misalkan agama-agama yang lainnya yang memang menitik beratkan kepada pengembangan batin seperti agama Buddha atau yang lainnya, maksudnya yang seperti Adwaita atau misalkan seperti ya agama-agama yang berasal dari India begitu. Ya, kalau di sini memang agak sulit untuk mencari ininya. Berarti lebih kurang maksud Bante itu penatapan ini kan paling mendekati dengan terjemahan ini. Jadi penatapan itulah seperti suatu proses ketika kita itu bukan mengamati juga, bukan juga memperhatikan, juga bukan melihat, tapi menatap itu sekedar seperti apa ya Bante ya? Lepas dari niwarana itu sendiri, hanya satu proses yang sudah orang yang cuman gimana, yang cuman melebihi melihat ya, berbeda dengan melihat ya. Jadi di sini nggak ada proses yang lebih mendalam gitu ya Bante ya di penatapan ini. Tapi gitu ya. Perlu dimengerti juga sebenarnya kan begini kan, kalau karena di Brastagi kan ada tempat itu namanya penatapan. Itu tempat melihat satu pemandangan itu ya. Iya, gitu tapi kan. maksudnya harus dipahami juga yang dimaksud penatapan di sini ya harus sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Ya maksudnya dalam arti dia melihat juga boleh saja kata melihat, tapi kata melihat itu sudah identik dengan kata diti atau kata pasati, itu bisa lebih sudah identik dengan kata itu. Kalau misalkan ya kalau diterjemahkan sebagai melihat nanti jadinya rancu, maksudnya ya memang, tapi sudah harus dimengerti juga ya, bukan berarti terlepas dari nilai-nilai luhur, maksudnya harus juga menggunakan nilai-nilai luhur dalam penatapan itu. Tapi kalau dalam arti kan ini kan penatapan kan terjemahan dari kata jhana. Ya kondisi jhana itu seperti apa secara spesifiknya, dalam arti secara mendetailnya ya akan sulit juga dijabarkan secara jelas, maksudnya secara karena kan itu
sifatnya adalah pengalaman ya, pengalaman ini, pengalaman batiniah. Tapi kalau mengacu kepada penjelasan di dalam pustaka suci, jhana yaitu kondisi lepas dari niwarana yang memang itu adalah hasil dari kita bisa mengamati ya sebutlah mengamati atau menyelidiki atau menatap objek sesuai dengan nilai luhurnya, dalam arti kalau kita untuk yang sifatnya adalah samatha tadi kan sudah ini kan, yaitu umumnya biasanya mengarah kepada asubha dan adinawa. Itu penjelasan asubha dan adinawa memang lebih luas lagi. Jadi dalam arti kalau kita sudah mengerti kan, kalau misalkan contohnya biasanya untuk samatha itu arah mana yang dimulai dari patawi kasina. Misalkan kita mengerti sudah benar-benar menatap, sudah mengerti tanah itu sebagai tanah bukan yang indah, tanah bukan yang tanpa celah. Dalam arti itu kan sudah benar-benar secara dekat, secara jelas menatap. Ya menatapnya maksudnya menatapnya seperti itu. Tapi ya hasil dari jhana, maksudnya yang disebut sebagai piti suka yang muncul dari WK itu yang seperti apa, ya hanya bisa dijelaskan dengan bahwa piti itu seperti orang yang baru minum tegukan pertama, tegukan selanjutnya itu seperti suka. Apakah identik seperti itu atau bagaimana, itu kan sangat pengalaman sekali, eksperiental sekali. Dan ya sejauh ini kan kita hanya bisa membahas dari apa yang tercakup di dalam pustaka suci, termasuk juga kata-kata. Dan kalau penjelasan kata-kata ya demikian. Dan memang kalau ya tadi kembali lagi ke tadi, kalau mau diterjemahkan apapun juga bisa, boleh, asal yang penting dimengertinya secara sesuai aja. Kalau bahwa jhana itu penjelasannya seperti bagaimana, dan tadi kan juga ada Vimutta Citta, dan memang khususnya di Samyutta Nikaya sendiri juga akan banyak sekali hal-hal yang mengarah kepada pengembangan batin, dan itu banyak peristilahan yang memang kalau mau dicari padanan kata yang tepatnya ya sulit sekali. Tapi kalau mau di simplified dalam arti jhana diterjemahkan meditasi atau apa absorpsi meditatif begitu, atau misalnya diterjemahkan yang bagaimana, sejauh apa kata itu bisa mencakup setidaknya makna yang sebanding begitu, makna yang sebanding dengan kata tersebut. Tapi kalau memang sudah memahami, mau diterjemahkan apapun juga sebenarnya bisa juga sih. Terima kasih Bante. Ya. Karena sungguh tidak sungguh asing ya, penatapan jadi meditasi jadi penatapan gitu. Kan sangat meditasi sendiri sebenarnya juga kadang kan begini, kadang kita terbiasa menggunakan kata meditasi. Meditasi secara umum itu kan bisa mengacu kepada kegiatannya juga. Itu kalau istilah damanya ya cita bawana, pengembangan batin. Tapi kalau misalkan ya sejauh apa cita bawana di sini, ya walaupun memang mengarah kepada, ya kalau dalam praktik, dalam sutta, penjelasan sutta itu kan memang semuanya bisa mengarah kepada jhana juga, tapi sejauh apa itu identik juga dengan jhana. Dan memang ya iya sih, memang akan banyak yang merasa kok asing ya, tapi kalau misalkan di ini kata-katanya seperti ini, ini kata-katanya seperti ini, memang akan banyak
kata yang digunakan dan dengan variasinya, dengan landasan yang banyak sekali untuk menjelaskan satu kata. Dan itu kan apalagi itu terjemahan, bahkan untuk dalam Tipitaka sendiri untuk menjelaskan satu hal juga bisa dijelaskan dengan banyak padanan kata, seperti tadi arahata sendiri juga diterjemahkan kan sebagai hadayasa anupati. Hadayasa anupati ya kalau orang yang mungkin belum memahami apa ini pencapaian hadaya. Hadaya kan ya kalau kita mengacu kepada kata di dalam bahasa Sanskertanya kan herdaya itu kan, dan memiliki akar kata yang sama dengan kata hati, makanya diterjemahkan juga dengan kata hati. Walaupun memang dalam pengertian sekarang kata hati sudah terlanjur mengerti juga sebagai liver itu kan, sebagai anggota tubuh yang bertugas untuk mengolah racun itu. Tapi sementara kata heart sendiri di dalam bahasa Inggris itu dimengertinya sebagai jantung. Jadi makanya kadang suka agak bingung juga, saya sendiri juga agak bingung untuk menerjemahkan. Berarti dapat saya pahami ini, penatapan ini seperti yang tadi Bante pernah utarakan ya. Melihat hanya melihat, mendengar hanya mendengar. Jadi penatapan itu ya melihat sekedar melihat gitu ya. Bisa nggak Bante? Maksudnya Bante ini. Kalau dithe ditamatang bhawisati itu kan yang ada di bahya. Itu jangan sampai salah dimengerti. Melihat hanya melihat di sini dalam arti ketika kita melihat jangan sampai ada muncul pemahaman bahwa ada yang melihat. Karena kalau kita muncul bahwa ada yang melihat, ada yang dilihat, terus ada fenomena melihat sebagai yang terpisah, berarti masih ada pemahaman bahwa ada diri. Jadi hanya melihat, kita mengerti bahwa fenomena penglihatan kan ditamatang bawisati, di dalam penglihatan sebatas penglihatan. Jadi dalam arti fenomena itu dimengerti sebagai fenomena yang tidak terpisah. Itu sebenarnya ditamatang bawisati, dan itu mengacu kepada wipasana sudah. Ya. Sebenarnya kan konteksnya yang kebebasan pikiran itu kan ya kita itu praktek meditasi itu kan tidak judgment gitu, tidak menganalisa, kita itu sekedar mengamati itu apa adanya kan Bante kan. Ya itulah penatapan itu ya Bante, atau gimana? Mengamati apa adanya dalam arti sesuai dengan ciri-cirinya. Jadi dalam arti begini, bukan berarti kita mengamati tapi tidak dilandasi dengan pandangan yang sesuai, itu juga jadi keliru jadinya mengarah kepada praktik Advaita Vedanta. Ya itu sih hak yang lainnya ya, maksudnya. Tapi memang kalau misalkan praktik yang tidak disertai, maksudnya dalam arti adanya seclusion, adanya pemisahan begitu, itu bisa mengarah kepada Advaita Vedanta. Tetapi kalau yang dimaksud sebagai ditamatang bawisati di situ adalah ketika kita melihat sebatas pengalaman melihat, berarti kita sudah benar-benar memahami betul paticca samuppada di situ. Tapi bukan berarti kita menilai-nilai, oh ini paticca samuppada, oh ini begini. Tapi dalam arti menyelidiki langsung paticca samuppada itu seperti bagaimana di situ. Itu yang dimaksud sebagai tidak adanya judgment, tidak adanya analisis, karena kita mengamati langsung, menyelidiki langsung. Menyelidiki langsung dalam arti sudah harus dibekali dengan
pengertian anicca, dukkha, atau anatta. Anatta sih sebenarnya anatta yang secara rigid, secara jelas, secara paham betul bahwa memang anatta. Dan ketika ada muncul, dalam arti kan begini, ketika kita melihat, kalau misalkan kita memang menyelidiki dengan sesuai, dengan benar, ada di sini biasanya kadang-kadang di sini atau di sini, tergantung orang beda-beda, itu ada sense, ada seakan-akan oh ada diri di sini. Itu diselidiki lagi bahwa itu adalah fenomena. Diselidiki dalam arti kita nggak judgement, kita nggak menghakimi, kita nggak menilai-nilai, nggak melabeli, tapi kita menyelidiki langsung, penyelidikan langsung. Atau misalkan kadang-kadang suka nggak ada diri di sini, tapi ada di sana, gitu. Seakan-akan ada seeing eye di mana begitu. Nah itu sebenarnya sense of eye, sense of diri, sense of atman, sense of adanya atau wada biasanya disebutnya. Itu sense of eye di situ. Justru yang disebut sebagai ditte ditthamattang bhavisati, jangan sampai pengertian itu muncul, pengertian bahwa ada diri yang melihat, baik itu di dalam, di luar, atau di antaranya, atau misalnya mungkin tidak di sini tapi di mana, itu bisa dimunculkan karena itu saat itu sudah adanya pemisahan antara antara pelihat, dan fenomena melihat. Karena sesungguhnya fenomena melihat itu sesuatu yang tidak terpisahkan sesuai dengan prinsip paticca samuppada. Jadi yang dimaksud dengan tanpa penghakiman ya kita tidak menganalisis dalam arti secara teorinya karena memang langsung mengamati langsung dan itu akan jelas sekali kok kalau memang sudah mengamatinya sesuai. Dalam arti misalkan begini, kalau mengacu kepada Cacaka Sutta gitu, misalkan kita praktik mengacu kepada Cacaka Sutta. Ya dalam kita melihat itu memang sesungguhnya proses penglihatan yang bersebab dari caku dan rupa, muncul caku winyana. Dan ketika kita memahami itu dengan betul, dengan jelas, dan kita tidak, maksudnya dalam arti bukan juga kita menganalisis, dan nanti muncul adanya, ya biasa disebut sense of eye, adanya anggapan bahwa ada diri, yaitu yang diselidiki bahwa itu sebenarnya adalah anggapan kelirunya. Itu juga termasuk dalam vipassana. Jadi yang dimaksud ditte ditthamattang bhavisati jangan sampai mengertinya keliru mengarah kepada praktik Adwaita, walaupun memang ya itu praktik mereka, yaitu tidak menghakimi juga, tapi kalau sampai praktik meditasi dilabeli sebagai meditasi Buddhis tapi sama sekali tidak menyertakan nilai luhur dalam praktik, yaitu sudah menjadi praktik yang berbeda begitu. Dalam arti menyertakan nilai luhur bukan berarti identik dengan kita melabeli loh, bukan berarti kita identik dengan menghakimi atau adanya judgement begitu, tapi dalam arti fenomena yang terjadi itu diselidiki sesuai dengan ciri-ciri spesifiknya, yaitu anicca, dukkha, anatta. Apakah penatapan itu semendalam ini maksudnya Bante? Kalau penatapan itu mengacu kepada yang itu dan juga yang disebut sebagai samatha. Kalau misalkan samatha ya juga memang diselidiki ciri-cirinya, hanya saja tidak sampai kepada anatta, anicca, dukkha. Tidak sampai sedetail ciri-ciri demikian, hanya saja umumnya kalau mengacu kepada ada beberapa sumber sih saya agak ini. Itu biasanya mengarah kepada Asubha dan Adinawa. Tapi memang biasanya sebatas dikatakan bahwa mengerti arah mana sebagai arah mana. Dalam arti
ketika kita mengerti tanah sebagai tanah kan tidak akan muncul bahwa mengerti sebagai tanah itu sebagai yang indah. Tidak mengerti sebagai atau warna kuning itu tidak mengerti sebagai warna yang indah, atau warna merah itu tidak mengerti sebagai warna yang indah. Sebatas itu sebenarnya kalau misalkan jhana yang samatha. Kalau misalkan vipassana ya itu ya yang mengerti secara lakhana. Lakhana di sini mengacu kepada anicca, dukkha, anatta. Walaupun sebenarnya biasanya hanya disebut anicca dan anatta karena dukkha sendiri itu secara umum merupakan kelanjutan dari anicca. Kan dukkha dalam arti dimengerti sebagai dutu kanati, dutu kamati. Berarti adalah sesuatu yang sukar bertahan atau sukar bertahan. Sukar bertahan itu sebagai ciri dari bentukan-bentukan sangkara. Sukar bertahan. Kalau walaupun memang sebagai kelanjutan anicca, ya ini yang memang salah satu yang harus dipahami dengan betul sih. Tapi itu mengacunya kepada vipassana memang kalau yang anicca, dukkha, anatta. Dan memang kalau kita mempraktikkan yang mengarah kepada sang jalan kan memang harusnya kan sudah mengarah ke vipassana, karena kan memang ya kalau yang di penatapan yang disebutkan dalam sutta tadi itu mengacu kepada kedua-duanya. Semua jenis jhana itu kepada kedua-duanya. Tapi yang paling ujungnya ya memang itu vipassana, karena memang tidak akan ada hal yang lain lagi selain kita mengerti betul bahwa anatta. Dan bahkan pengertian anicca dan anatta secara sanya wipalasa, secara wipalasa mengerti keliru, pengertian pengecohan lah, atau bias, distorsi menganggap ada diri dan menganggap sebagai yang kekal, itu sudah secara tuntas ketika mereka sotapanna sebenarnya. Dan justru asubha itu baru ketika seseorang anagami. Dan dukkha direalisasi ketika arahanta. Tahapan dari 4 vipalasa secara umumnya. Jadi memang kalau untuk praktik memang diakui ada 2 jhana gitu, dan 2 jhana itu memang bisa menjadi, dalam arti ketika seseorang mengembangkan samatha lalu hasil dari samatha itu ditelaah sebagai sesuatu anatta, maksudnya dalam arti ketika sudah mencapai jhana, ini mengacu kepada Attakanagara Sutta, ketika mencapai jhana atau ketika sesudah pencapaian yang lainnya secara baik itu secara meta, secara yang lainnya ada 11 itu, lalu di pencapaian itu mengerti sebagai abhisangkata, abhisancetaita, dalam arti mengerti itu sebagai sesuatu yang anatta, begitu, sesuatu yang anatta, itu juga bisa mengarah kepada pencapaian yang tuntas begitu. Tetapi dalam arti kan kita untuk sampai bisa mengerti hal-hal yang halus begitu sebagai sesuatu yang anatta, kalau tidak dimulai dari dasar kita mengerti anatta secara dasariah, ya akan sulit ya. Kadang kan kita sudah mencapai sesuatu yang tinggi karena tidak dilandasi dengan pengertian yang clear dulu tentang anatta, jadi menggandrungi jhana, misalkan menggandrungi metta ceto vimutti atau yang lainnya. Jadi memang pengertian penatapan itu luas sebenarnya, jhana secara luas, secara baik itu secara melalui metta sekalipun, melalui bahkan mungkin karena itu disebut sebagai
dimulai dari Patawikasina ya juga mencakup juga kepada Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, atau bahkan Caganusati, Silanusati, kan banyak sekali objek-objek samatha begitu. Ketika kita mencapai jana yang didasari oleh objek samatha itu juga termasuk sebagai penatapan. Tapi yang dimaksud sebagai yang membebaskan pikiran, membebaskan batin adalah keduanya, kedua penatapan dalam arti baik itu secara samatha juga vipassana. Dan kalau dijelaskan demikian ya sebenarnya mengarahnya sih ke vipassana sebenarnya. Mengarahnya ke vipassana itu sebagai ujung tombaknya. Kalau misalkan kita sudah kalau misalkan begini deh, kalau misalkan kita sudah clear mengerti anatta, mengerti bukan diri atau tidak ada diri atau apalah disebutnya anatta begitu. Ya tidak akan ada lagi sebabnya kita bisa, kalau memang tidak ada diri atau bukan diri kan kita nggak mungkin kita menggandrungi atau misalkan menyenangi, toh bukan diri, ini bukan diri, itu bukan diri, yang mana juga bukan diri, apa yang kita bisa lekati gitu. Jadi dari situ juga ketidakindahan atau ke sisi celaan ya sudah terlampaui sudah semuanya. Maksudnya sudah ini lagi. Dalam arti kan kalau misalkan memang mengertinya ini bukan diri, itu bukan diri, yang mana juga bukan diri, ya sudah itu penetapan yang seperti itu, maksudnya itu sudah tuntas, tidak perlu lagi tidak ada lagi yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam arti kalau misalkan jana yang masih berkutat soal samatha itu diumpamakan seperti kita memangkas rumput dengan sabit itu disebutnya. Makanya disebut sebagai disebut sebagai bagian dari kusala juga kan, itu kusala artinya memangkas kilesa, sebagian kilesa sebagaimana seorang petani memangkas rumput dengan sabit. Di memangkas rumput dengan sabit masih ada akarnya. Akarnya itu apa? Pandangan bahwa ada diri. Itu yang harus sebenarnya diinikan. Jadi ya kalau istilah penatapan yang di dalam sutta yang tadi itu mengacu kepada jana secara luas, baik itu samatha dan vipassana. Dan detailnya vipassana yaitu ya secara utuh mengerti anatta. Dalam arti kalau misalkan kita sudah mengerti anatta, kita terbebasnya secara, sebutnya kan sunyata wimoka. Kalau misalkan kita sudah mengerti anatta, kita mengertinya sebagai kosong, sunyata. Ya kalau misalkan kita mengerti kosong, berarti kita juga mengertinya sebagai yang apanihita, tidak mampu mempertahankan keberdiri tegakan, tidak mampu mempertahankan posisi tegak begitu apanihita. Karena tidak mampu mengertakan posisi tegak, ya maka anicca juga, animita, tidak ada gambaran. Nah itu kalau dijelaskan lagi bahwa kalau misalkan kita sudah clear dalam arti dalam penatapan ini mengacunya kepada penatapan secara vipassana dan mengerti, dan kalau misalkan vipassana yaitu meskipun dikatakan anicca dukkha anatta, yang sesungguhnya sebenarnya anatta, karena anatta itu sebagai ujung tombaknya. Dan karena kan kalau misalkan anicca dan dukkha itu secara umum lebih mengarah kepada hal-hal yang disebut sebagai sangkata dhamma. Dalam arti hal-hal yang di luar dari nibbana, yang sangkata, yang sebutnya bentukan. Kalau misalkan anatta sudah mencakup kepada sangkata dan asangkata. Jadi sudah mencakup ke semuanya. Jadi kalau memang benar-benar mengerti anatta secara benar, secara utuh, mengerti juga paticcasamuppada, mengerti juga anicca, mengerti juga dukkha, dan mengerti secara penuh semuanya, dalam arti sudah tuntas begitu. Jadi memang ya itu tadi, kalau
penatapan yang disebutkan di sutta itu memang secara luas, tapi kalau mau spesifik ya, karena itu mengarahnya kepada ya sebutlah kebebasan batin gitu kan, wimuta cita, yaitu dan atau misalkan pencapaian arahanta, ya sudah jelas ya ujungnya adalah vipassana bhavana, dan itu mengerti secara anatta begitu ya. Gimana, Korodes? Nanti. Ya. Cukup dulu dari saya. Ya. Nanti. Masih ada yang ingin bertanya? Sudah jam 10 nih. Cukup kali ya? Iya. Gimana, Pak Dani? Ya, kalau tidak ada lagi ya kita tutup ya. Anumodana Bante untuk penjelasan sutanya dan juga penjelasan dari atas pertanyaan dari Ko Sutrisno dan Ko Rodes. Ya. Semoga pembahasan pada malam hari ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Selanjutnya, baik, kita mau melakukan pelimpahan jasa. Ya, dipimpin oleh Bante. Silakan Bante. Oh ya. Ya tawarioha atau gimana? Patidana saja Bante. Patidana. Oh ya, mari kita melakukan pelimpahan jasa dengan membacakan patidana. Handamayang patidanang karomase punya sida nikata sayananya nikata nime te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo tirtha me capya tirtha wa anye majata verino satta tirthanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidannam me anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang nivedayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukha jiwino khema padan capapontu te sasasi catang subhang. Anumodana Bante. Ya, mari kita melakukan penghormatan pada Bante. Saya akan memimpin. Okasa Wandamimu Ewang hutu sabbadukha pamuncantu. Sadu. Ya, terima kasih Bante. Anumodana Bante. Selamat malam. Terima kasih Bante. Kita bersikap anjali. Bante akan meninggalkan ruangan Zoom. Silakan Bante. Selamat malam. Selamat beristirahat.